Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-ayah. Ikhwatu iman, hadirin sidang kajian rahimakumullah. Alhamdulillah bahwasannya pada sore ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ya. Yang juga hari ini kita akan bahas tafsir ayat-ayat pilihan seputar sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita bahas ini mengenai isti'anah ya. Kemarin sudah dibahas mengenai isti'anah. Apa itu isti'anah? Yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu isti'anah ya. Meminta tolong. Tentu isti'anah di sini adalah isti'anah ubudiyah ya, yang berkaitan dengan ibadah. Karena itu di sini meminta tolong yang berkaitan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar meminta ya. Karena itu setiap hamba orang Islam tentunya selalu meminta ya. Selalu ia berkata, berikrar, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan gitu ya, meminta pertolongan. Itulah seorang mukmin ya, orang yang Islam beristianah. Minimal kita 17 rakaat ya mengucapkannya atau mengisinya ya. Dan juga sedangkan kita juga bisa meminta dengan salat-salat sunnah ya. Dan juga banyak sekali bentuk-bentuk isti'anah yang sering kita minta. Nah, itu juga merupakan sebuah kewajiban. Hanya saja kita harus mengetahui apa itu isti'anah yang ia meminta kepada Allah untuk tentunya setiap urusan ya, dan tidak meminta kepada yang lainnya itu. Tidak mengandalkan kepada selain Allah ya. Tidak menyandarkan kepada selain Allah. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari isti'anah ya. Bertawakal kepada Allah gitu. Kemudian juga ridho terhadap ketentuannya gitu kan, itu sudah disampaikan ya di bahasan tafsir kemarin ya. Dan tentunya berusaha lebih baik, nah itu yang dilakukan oleh seorang mukmin ya, tidak putus asa. Nah, kita akan mengkaji sejauh apa ya
Isti'anah perannya ketika sabar dan sholat sebagai penolong kita. Di sini kita ambil dari surah Al-Baqarah ya, yang barusan saya bacakan. Ayat berapa? Ayat 45 ya. Kata Allah, wasta'inu bis sabri ya. Dan minta tolonglah kepada Allah ya dengan kesabaran. Wassalah dan kesabaran. Salat ya gitu. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ini adalah dua amalan yang utama ya, sabar dan salat. Ini sangat luar biasa ya. Hendaklah kita jadikan kesabaran kita bukan hanya kesabaran yang sia-sia, yang hampa ya, yang hanya menunggu ya, bukan menunggu angkot ya, bukan menunggu seseorang, tapi sabar itu artinya ia menahan dari segala kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar ya gitu. Jadi sabar tidak cukup menunggu ya gitu. Dipukul sabar gitu ya. Diinjak sabar ya, itu tidak seperti itu juga gitu ya. Tapi bagaimana seseorang menghindari kemaksiatan, kemungkaran ketika diuji oleh Allah ya. Diberi kenikmatan ya bersyukur, diuji ya bersabar gitu ya. Tapi ketika ujiannya ia juga selalu mengiringi dengan kesyukuran, itu luar biasa. Itu jarang sekali ya. Kebanyakan mah ngutruk gitu ya. Apa itu mengeluh gitu ya. Karena innal insana khuliqa halu'a gitu ya. Jadi banyak kelemahannya manusia itu ya. Banyak keluhannya gitu ya. Gara-gara si fulan gitu ya, gara-gara si fulanah gitu ya. Tidak pernah introspeksi dirinya sendiri ya, atau jarang gitu. Jarang introspeksi. Atau kadang-kadang manusia itu selalu membicarakan aib orang lain ya gitu. Tak pernah dirinya menghisap amal-amalnya gitu ya gitu. Kalau kita tahu kesalahan si fulan, si fulanah, terus saja dibesar-besarkan gitu ya. Terus misalnya hanya karena kesalahan kecil saja terus saja gitu ya. Sebelum besar itu ya masalah itu kita belum puas gitu ya. Sebarkan lagi ya di medsos, sebarkan lagi di video gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan kita sebenarnya ya, nggak boleh itu ya. Kadang kita nggak acuh ya, atau kadang kita nggak peduli gitu, nggak peduli ada yang penting ngemplong gitu ya gitu ya. Kalau perempuan itu ya cerewet gitu ya, cerewet mah tuh pemahannya tengemplongnya cicingan gitu ya gitu. Karena itu jarang sekali ya perempuan penghuni surga, itu jarang sekali ya gitu, yang tidak banyak ngomen gitu ya. Anak penghuni surga itu jarang gitu ya, tidak banyak ngomen kepada orang tuanya, itu jarang sekali ya. Tapi orang tua juga kadang-kadang sok ngomen kepada anak ya gitu, mau jauh gitunya. Iya gitu. Itu nilai-nilai kesabaran yang sudah luntur itu ya pada saat ini ya gitu. Apalagi dengan miskinnya keteladanan gitu ya. Nah, ini harus kita kedepankan, minta tolong kita kepada Allah dengan kesabaran ya. Dan apalagi wassalah dengan sholat. Sholat juga bisa kita jadikan isti'anah ya,
kan di sana ada doa-doa ya, selain doa-doa khusus pada saat itu ya, pada saat gerakan-gerakannya ada juga doa-doa tambahan gitu ya, gitu. Seperti ketika sujud ya, setelah doa sujud kita sudah rampung semuanya, ya kita silahkan minta ya, pakai bahasa Indonesia silahkan gitu ya, walaupun silang pendapat ya gitu. Tapi saya lebih yakin tidak apa-apa ya gitu. Terus juga seperti sebelum salam ya, jadi tahiyat akhir beres semua baca bacaannya dengan isyarat telunjuk gitu ya. Terus semuanya sudah beres, kita tinggal minta, silahkan gitu ya gitu. Nah itu selain itu juga kita pasrahkan diri kita, rebahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat itu sebagai wasilah ya. Emang sholat masih tebecus gitu ya, kebanyakan gitu. Tidak diperhatikan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya gitu ya gitu. Wudhu sekedar wudhu gitu ya, gitu sogok-sogok gitu ya, segesek-gesek gitu ya. Ya gitu. Yang penting brebes gitu ya gitu, angine gitu ya. Terus apalagi sholat cuman sekedar cukup-cukup gitu ya gitu ya gitu. Eh, seperti ayam gitu ya gitu, mematuk tuk 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 gitu ya. Nah, itu masih banyak gitu ya gitu, tidak diperhatikan gitu. Ketika sujud nagel gitu ya, maksudnya tahu ya, ini kebuka misalnya, apa yang belakang itu masih diabaikan gitu. Nah itu ya banyak sekali. Jadi sholat itu sebagai apa ini? Iya gitu. Makanya kita perhatikan terhadap amalan kita ya. Karena ini sholat bisa menjadi sebab pertolongan yang besar itu ya. Seseorang tidak bisa sodako misalnya ya. Ya sodako ada hartana seetik gitunya. Ayo ngabantosan leles gitunya, capek. Ayo memberi ilmu udah seetik ilmu tanya gitu. Ya nggak sesuai sholat gitu. Ya udah sholat itu sebagai sebab pertolongan gitu ya. Nah itu adalah sebab pertolongan. Jadi sholat yang benar dengan mencontoh nabinya dan juga ikhlas, nah itu akan menjadi sebab pertolongan kita ya. Shallu ra'aitumuni usolli ya gitu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar sholat ya, kita harus tahu ilmunya ya gitu. Harus tahu ilmunya. Karena di sini ra'yunya melalui ilmu ya gitu. Kalau melalui aslinya tidak akan bisa ya gitu, karena Nabi sudah meninggal ya gitu. Karena itulah melalui ilmu ya, pelajari Al-Quran, As-Sunnah gitu, belajar kepada para ulama yang sunnah ya gitu, yang alus sunnah maksudnya ya. Itu harus kita dalami ya gitu. Nah disitulah sholat akan menjadi penolong kita ya insya Allah. Tetapi yang hal ini sepertinya akan berat ya gitu, karena jarang gitu ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyin gitu. Dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu ya. Jadi berat sekali ya sholat khusyuk itu ya. Jadi itulah bagaimana seseorang harus mengatur ya, gimana sih dirinya sholat itu untuk apa gitu,
bukan hanya sekedar jungkir balik gitu ya gitu. Da sholatnya sanes olahraganya gitu. Beda deh gitu sholat yang olahraga gitu ya. Tong disamikan gitunya, olahraga yang terbaik adalah sholat gitu. Olahraga ya olahraga, sholat ya sholat gitu. Beda gitu ya gitu. Udah sholat mah pasti tak yang angkat bebannya gitu. Ya olahraga ada mah angkat beban gitu ya gitu. Ya olahraga mah belum tentu ada ruku dan sujud gitu ya. Tong jijieunnan mun aya mah. Tapi kalau sholat ada ruku dan sujud, jadi beda gitu ya, nggak usah disamain ya gitu. Karena itulah arahnya kemana gitu ya. Tuh ya muka dimakeneh ya. Dan ke pembahasan nih. Tafsirnya ya, sedikit lagi ya. Aduh, teka rasa. Allah menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan ya. Dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong ya. Jadi untuk meraih kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat itu harus kita jadikan sholat sebagai penolong. Begitu juga sabar ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat ya, dan juga kebaikan yang lainnya gitu sebagai penolong. Jadi harus kita jadikan hal ini sebagai penolong ya gitu. Dan menurut Mujahid, yang dimaksud juga kesabaran adalah diantaranya asyam ya, saum ya. Ini berat ini juga saum ya. Ada yang juga berpendapat yang dimaksud sabar di sini ialah menahan dari perbuatan maksiat ya. Karena disebutkan bersama dengan berbagai macam pelaksanaan ibadah ya. Dan yang paling utama ibadah apa? Ibadah sholat gitu. Ini luar biasa kesabaran yang harus diiringi dengan sholat gitu. Jadi selalu beriringan gitu ya gitu. Karena itulah, siap. Karena itulah kita selalu mengisi hidup kita, mengisi waktu kita bagaimana mengusahakan untuk amalan ini menjadi penolong kita ya. Tidak hanya nanti di akhirat, tapi bagaimana kita upayakan juga di dunia ya. Sedikit lagi ya. Dari Umar bin Khattab ia berkata, sabar itu ada dua ya. Ada sabar ketika menghadapi musibah, dan yang lebih baik lagi adalah sabar ketika menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, itu sangat berat ya gitu. Sabar gitu ya, tidak mendengarkan musik itu luar biasa misalnya. Atau sabar tidak mendengarkan yang syubhat, tidak mendengarkan yang makruh gitu ya. Itu luar biasa, itu berat sekali ya. Sabar untuk tidak melihat aurat perempuan itu berat itu. Ya. Karena itulah kita tentu selalu perbaiki dan perbaiki ya. Walaupun amalan itu memang selalu ada tingkatannya sendiri ya gitu. Dan yang terakhir ya, Ibnul Mubarak ya meriwayatkan dari Said bin Jubair. Katanya kesabaran itu adalah pengaduan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya dan mengharap keridhaan dari sisinya dan menghendaki pahalanya. Terkadang seseorang merasa cemas tetapi ia tetap tegar, tidak terlihat dirinya kecuali kesabaran. Imam Ahmad ya juga meriwayatkan bahwa dari Huzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah ketika ditimpa suatu masalah itu akan segera sholat. Nah itu ya, ada riwayat Abu Daud. Nah itu tentang kesabaran ya. Nanti kita bahasnya tentang sholatnya ya.
Masih ada beberapa paragraf yang mesti kita selesaikan ya. Ini baru satu ayat ya. Dua ayat ya. Tinggal beberapa paragraf lagi ya. Nanti apa sajakah sabar dan sholat itu, untuk lanjutannya ya kita tetap di channel yang sama ya. Di channel Risalah Al Muhajirin ya. Jangan lupa, jangan terlewatkan gitu ya. Dan juga selalu bersemangat untuk selalu mendengarkan kebaikan di mana saja kita berada. Jadikanlah kebaikan, sabar dan sholat menjadi solusi hidup kita. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum wa afu minkum wa jazakumullahu khaira. Insyaallah hari Selasa nanti ya kita lanjut lagi kitab tauhid ya. Semoga Allah melancarkan kehidupan kita, melapangkan selalu rezeki kita, dan juga selalu dilancarkan setiap urusan kita, dan juga kita menjadi hambanya yang selalu Allah cintai terhadap diri kita dan juga amal-amal kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.